Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Metro dan segenap Dewan Guru, staf tata usaha, stakeholder, keluarga besar SMA Negeri 2 Kota Metro, dan anak-anak semua putra putri kebanggaan Kota Metro, putra putri calon pemimpin bangsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada siang hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegaskan di dalam Al-Qur'an, inna a'tayna kal kausar. Ada tahu yang artinya? Coba buka Al-Kausar, surat Al-Kausar. Inna a'tayna kal kausar. Sungguhnya kami telah memberikanmu wahai manusia nikmat yang banyak. Apa lanjutannya? Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurban. Salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Hadirin yang berbahagia, anak-anak semua, berarti hadirnya kita, berdirinya kita, duduknya kita, sujudnya kita pada siang hari ini bentuk terima kasih kita kepada Allah atas kausar nikmat tadi. Allah minta banyak enggak? Allah itu kalau minta dari hambanya tidak pernah banyak, tapi kalau ngasih mesti banyak. Inna a'tayna kal kausar. Itulah rahmat dan rahimnya Allah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan adik-adik semua, baik putra maupun putri, yang tadi ini ba'da salat ngaji, kemudian di rumah juga mungkin insya Allah ngaji, hari ini puasa, satu sunnah saja dari Rasulullah kemudian kita jaga, mudah-mudahan kelak cukup bagi kita, cukup bagi Allah membangkitkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam barisan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang nikmat, puasa itu nikmat atau enggak? Puasa itu nikmat atau enggak, Mbak, Mas? Kalau puasa itu, kalau untuk orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, itu enggak nikmat, sempit dia. Tapi nikmat luar biasa bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah jelas panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Enggak dipanggil ya ayyuhan nas, enggak. Allah manggilnya itu ya ayyuhalladzina amanu. Yang datang mau sholat beriman, yang mau duduk baca Quran beriman, yang mau melaksanakan puasa juga orang-orang beriman. Yang tidak beriman enggak, Allah tidak pernah minta yang tidak beriman. Yang beriman ya ayyuhalladzina amanu, wajib. Dan orang beriman itu mesti nanti akan ada ujiannya. Ini ada ujiannya. Anak-anak semua, coba kalau kita ujian, Pak Guru, Bu Guru ngasih soal ujian, jawabannya dikasih tahu enggak? Jawabannya dikasih tahu enggak? Enggak. Enggak ada ceritanya di sekolah manapun, di provinsi manapun itu kalau ujian dikasih jawaban. Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ngasih ujian lebih dulu ngasih jawabannya. Ya, kita orang Islam, anak-anak putra putri, saya manggilnya apa ya? Mas saja ya palingnya ya. Ini Mas sama Mbak lah, Mas dan Mbak. Kita itu sebenarnya sudah dikasih kunci. Bahagia kita dunia dan akhirat itu dikasih kunci. Allah itu belum menciptakan kita, Allah sudah siapkan jalan, cara, kunci untuk kita selamat. Apa itu? Al-Quran. Segala problematika hidup hari ini yang mas-mas alami itu kuncinya ada dalam Al-Quran. Asli.
Tidak usah jauh-jauh. Maka kalau ada remaja yang kemudian ada masalah berat, kok kemudian dia patah semangat, putus asa, depresi, bahkan sampai fatal, gantung diri atau bunuh diri, itu tandanya dia tidak dekat sama Quran, dia tidak tahu caranya, padahal sudah jelas. Ya, Quran itu wa nunazzilul Qur'ani minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Allah itu menurunkan Quran itu untuk syifa, penyembuh dan rahmat. Maka orang kalau ada masalah seberat apapun, Allah dalam Al-Quran Allah tegaskan. Coba yang bawa Quran terjemahan. Saya Ustaz minta buka surat Al-Baqarah, di situ ya. Dibuka surat Al-Baqarah ayat 153. Coba. Ada yang terjemahannya ada enggak? Ada yang terjemahan? Oke. Di situ apa? Ya ayyuhalladzina manus ta'inu bisabri wassalah. Artinya apa? Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Oh, ini Allah sudah kasih jawaban sebelum dikasih ujian. Ujiannya apa? Ayat sebelahnya, bawahnya itu walana berluakum, ya enggak? Walana berluakum bisyai, ya, bisyai minal khawf wal ju'i wa naqsi minal amwali was samarat wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Apa kata Allah? Dikasih jawaban, kemudian Allah kasih soal. Kalau kita di sekolah, soal dulu baru jawaban. Tapi Allah enggak. Perhatikan, Allah kasih soal dulu, jawaban dulu baru soal. Di situ Allah katakan apa? Walana beluakum. Artinya apa? Ada yang tahu? Sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit syai'. Lihat, Allah kasih cobaannya syai', tapi Allah kasih nikmat kan kafir. Syai' itu sedikit, lawan katanya kafir, banyak. Bayangkan, Allah itu kalau ngasih ujian, ngasih cobaan kepada hambanya itu sedikit, tapi Allah kasih nikmat. Inna atainakal kausar kafir. Puasa lama apa sebentar? Lama, Ustaz. Iya, 30 hari. Enggak. Kita cuma dikasih waktu 12 jam. Sisanya kita boleh makan. Besok sama. Dan itu pun enggak setahun penuh, hanya 30 hari. Kita perhatikan, ketika diberikan nikmat oleh Allah banyak, itu Allah minta cuma satu, sholat dan berkurbanlah. Kita akan bahas dua-duanya. Satu, yang pertama sholat. Ya, sholat itu Allah minta berapa kali sehari, Mas? Berapa? Satu sholat berapa menit? 2 menit cepet tenan. Kita anggaplah 5 menit. 5 kali 5 berarti berapa? 25. 25 kita genapkan menjadi 30. Tambah zikir dan lain-lain. 30 menit Allah meminta sama kita. Tidak banyak. Tapi Allah kasih berapa menit sehari itu? Kasih berapa jam kita sehari itu? 24 jam. Diminta oleh Allah cuma 30 menit. Diwahnya menit 23 jam setengah. Kok gitu masih protes, nggak mau sholat? Fasali, kata Allah. Kamu udah dikasih nikmat banyak nih, kata Allah. Sholat, fasali. Bentuk syukur kita kepada Allah, sholat. Lo gak sholat? Oh, tunggu, kata Allah apa? Lain syakartum la'adzi dan nakum inna adabi wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah ditegaskan, nek kamu bersyukur, bentuk syukur itu adalah sholat, tak tambah nikmatmu. Kata Allah, kamu lalai, tak bersyukur. Kata Allah, diancam, ingatlah adabku sangat pedih. Dan kita sepakat, kita ini cepat atau lambat, mau atau tidak mau, tua atau muda, kita akan menghadap Allah. Selesai. Yang ditanya pertama apa? Kaifasallu. Bagaimana salatmu? Salat. Itu aja. Maka kalau hari ini anak-anak semua ada di sekolah
yang gurunya open dengan sholatmu, yang teman-temannya itu open dengan sholatnya, yang situasi sekolahnya diciptakan sesoleh ini, syuf, antum cari tempat lain, tidak ada. Maka bersyukurlah kepada guru-guru yang hari ini mengingatkan mereka sholat, mengingatkan kalian sholat. Mereka itu pengganti dari orang tua. Besok ketika kemudian, insya Allah masuk surga ditanya, kenapa kamu bisa masuk surga? Saya enggak kan sholat. Siapa yang ngajak kamu sholat? Guruku. Lama di surga. Ya Allah, tidak ada guruku di surga ini. Kemana? Yang dulu ngelain aku kemana? Tidak ada. Tuh, gurumu sedang susah, sulit dihisab oleh Allah. Antum semua itu dikasih senjata oleh Allah. Cari, kasih syafaat, keliling, cari guru-guru ambil. Itu. Tidak cuma guru, orang tuamu masuk. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fasoli. Salatnya cuma 30 menit, tidak banyak. Tapi kenapa berat? Karena memang izin iblis dan bala tentara itu menjadikan segala sesuatu yang haram, yang makruh itu enak, itu nikmat, itu menarik. Tapi yang halal, yang thayyib, itu tidak enak. Tapi padahal itu semua jadi ujian bagi kita. Salat selesai, Allah itu tidak minta banyak, Allah cuma minta sedikit. Apalagi yang Allah minta banyak, minta sedikit tapi banyak. Harta. Harta ya? Zakat. Berapa persen kita suruh mengeluarkan zakat, Li? Berapa? 3? Berapa 3%? Banyaknya. Ini kayak bunga di bank. Berapa persen? Ada yang tahu berapa zakatnya kalau kita punya harta? 2,5%. Kita keluarkan 2,5%. 97,5% masih milik kita. Allah tidak minta banyak, Allah cuma minta sedikit. Selesai? Belum. Ada lagi puasa. Berapa setahun kita? Bulan dalam tahun berapa kali? Berapa lama? 12 bulan ya. Ada berapa banyak? 12. Allah minta berapa? 1 bulan. 11 bulan silakan kamu makan seenak-enaknya, kata Allah. Silakan makan seenak-enaknya, ibadah masih silakan. Tapi lihat 11 bulan. 1 bulan, yuk kembali. Dicuci dosa-dosanya, dibersihin segala maksiat-maksiatnya, dibuka pintu amal yang sebanyak-banyaknya, diberikan pahala berlipat-lipat ganda. Keluar bersih lagi. Itulah kenapa Allah dikatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu sayang sama kita. Selesai itu sholat. Apalagi? Contohnya, bagaimana kurban? Ustaz, kurban, iya, kurban. Motong hewan, oke, sembelihan. Itu begitu banyak harta, setahun kita diberikan harta oleh Allah, dikasih nikmat sehat, nikmat ini dan itu, keluarkan 1 potong sembelih hewan kurban. Allah akan balas itu. Jadi tidak pernah ada ceritanya Allah itu meminta sedikit banyak dari hambanya, sedikit. Maka hari ini jaga sholat. Laki-laki penting jadi penjaga sholatnya. Kalian, kita laki-laki, kalau kita tidak sholat, itu ibarat HP kita dalam sebuah perjalanan, mapnya hilang. Ini, Mas, siapa namanya Mas? Rehan namanya ya, kalau nggak salah, namanya Rehan soalnya. Iya, Rehan. Suruh ke Jogja, naik mobil. Belum pernah sebelumnya. Rehan harus ke Jogja, naik mobil, bawa mobil. Waduh. Bukan nggak bisa bawa mobil, nggak tahu jalannya. Apa yang terjadi? Keluarkan HP, ya toh? Map, ya, ketik Jogja, nanti muncul jalannya. Ketika map itu hilang, map itu mati, selesai, tol, jalannya 3, tuh 23, belok mana ini kira-kira? 1 Bawen, 1 Kartasura, 1 Boyolali, yang mana? Nggak ada tulisan Jogja. Apa yang terjadi? Tersesat kita. Laki-laki itu kalau nggak sholat, perempuan pun sama. Manusia itu kalau nggak sholat itu layaknya map, hilang dia tuh, blank. Dapat masalah, stres, depresi, jur bunuh diri. Yang perempuan, mohon maaf ya, problem asma, putus cinta, patah hati, nggak mau belajar, nggak mau sekolah, stres, depresi. Kenapa? Dia nggak tahu. Padahal kata Allah, wasta'inu bisabri
wassalam. Gelar sejadahmu, ambil air wudhumu, salat, angkat tanganmu, selesai itu urusan. Loh, Allah sudah kasih jawabannya. Seberat apapun masalah dunia itu cuma dua, sabar dan sholat. Maka orang yang sholat itu diuji seberat apapun, enjoy. Stres iya, mumet capek pasti, depresi enggak, putus asa apalagi, semangat dia karena dia tahu, ya, karena dia tahu, dia sandarkan kepada zat yang maha pemberi rahmat, maha adil, maha pemberi jalan. Dia tahu, Allahu Akbar, tenang itu. Itulah kenapa Nabi kalau masuk masjid itu mesti Allahumma ftahli abwaba, minta rahmat. Maka orang yang dapat rahmat di sini itu orang yang diberikan rahmat, keluar dia dapat jalan terang. Bedakanlah anak-anak semua, kalian yang hari ini Pak Husaini sampai jam berapa Pak? Sampai jam 3. Oh, paling gini ya, 3 jam berarti. Buka kita sampai sini berarti 30 menit. Oke, masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Ya, anak-anak yang hari ini kalian dalam proses menempuh pendidikan, berproses. Hari ini kamu ditempa layaknya kupu-kupu. Sebelum dia jadi kupu-kupu ini, dia itu berada di tempat yang terkurung. Insya Allah dia terkurung, itu namanya enteng. Enteng itu ulat yang di dalam daun. Kalian tahu daun pisang ada yang geleng-geleng nggak di situ? Itu namanya enteng. Si ulat itu dia tidak tahu apa yang akan terjadi kelak, tapi yang dia tahu adalah yang aku bisa lakukan hanya makan daun sebanyak-banyaknya. Klorofil, zat hijau dari daun, aku makan sebanyak-banyaknya agar kelak dia tahu yakin ada saatnya saya akan keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Bayangkan kalau dia keluar dari posisi enteng, keluar dia jatuh plek. Tidak ada orang yang mau, bahkan malah menjijikkan, nggak enak, ditek mesti. Apalagi mbak-mbak yang cewek-cewek dapat entong kayak gitu, gila. Padahal kalau entong tadi itu mau bersabar, berproses, dia yakin tentang prosesnya itu, maka dia akan keluar jadi kupu-kupu yang indah. Manapun dia akan datang, melihat bunga-bunga, dia tinggal nemplok. Mau lihat ke sana, dia tinggal terbang. Layaknya kalian hari ini, laki-laki, remaja, pemuda, pemudi. Sabarlah, nak. Bersabarlah. Kamu sedang ditempa, sedang diproses. Akan ada masanya kamu akan keluar menjadi pribadi-pribadi yang indah. Lihatlah dunia dengan kepakan sayapmu. Maksudnya apa? Hari ini kamu terpenjara, masuk sekolah, kudu belajar, kudu sholat, matuhin aturan guru, sampai rumah patuh sama orang tua, harus pakai seragam, ikut aturan sekolah. Ikuti, itu proses, itu bagian nutrisi yang kelak akan kamu butuhkan ketika kamu keluar. Bayangkan kalau hari ini kamu keluar dari sekolah, anak SMP, anak SMA, sekolah, pacaran, kemudian hamil, keluar dari sekolah. Jadikah dia kupu-kupu yang indah? Enggak. Dia harus menanggung kewajibannya sebagai seorang suami, seorang bapak, perempuan. Dia harus menanggung dirinya sebagai seorang istri, seorang ibu. Yang itu tentu dari secara mental dan fisik belum siap. Maka bersabarlah kita. Dari mana agar sabar itu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar. Perkara yang kedua, sholat jangan kamu tinggalkan, seberat apapun masalahmu. Satu, PR-nya belum selesai, ya. Terus aku mau nanya nih, siapa di sini Putra ya? Siapa namanya? Putra. Riko Putra. Masalah terberatmu apa dalam hidupmu saat ini? Kamu punya masalah? Apa terberat masalah hari ini? Motornya belum ganti tapi knalpotnya, wah repot ini. Apa masalah terberat hidup kamu, Mas? Satu saja. Apa? UTBK, ujian? Oke. UTBK nanti untuk masuk perguruan tinggi ya? Gimana Ustaz? Sederhana. Sebelum antum belajar, gelar sejadah, sholat dulu. Terus toh, orang yang belajar sebelum belajar tok sama belajarnya dengan suatu beda loh, asli. Itu kenapa kita, coba kita perhatikan. Ilmui dulu, sebelum ilmui kita pelajari dulu. Apa itu? Allah dalam Al-Quran
Ketika Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu pertama, Nabi tidak suruh sholat, enggak. Nabi tidak suruh zakat, enggak. Nabi suruh apa, Ustaz? Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu. Berarti, Mas, sebelum belajar Bismi rabbika dulu. Artinya apa? Sebelum belajar, minta sama Allah. Ya Allah, melalui doa sampean itu, mudahkanlah aku, mudahkanlah pikiranku, jiwaku, jasadku, rohaniku menerima pelajaran-pelajaran, mudahkan ini agar kemudian selesai bisa mengerjakan UTBK. Tapi kemudian lihatkan UTBK tadi itu dalam rangka apa? Belajar. Masuk perguruan tinggi dalam rangka menuntut ilmu agar kemudian besok mendapat pekerjaan dan yang sejahtera. Ketika sejahtera bisa beramal soleh, bisa membayar zakat, bisa kemudian naikkan haji orang tua, umrohkan haji orang tua. Orientasinya ke situ, maka insya Allah Allah akan bantu. Apalagi puasa, kata Allah, jika mereka tanya di mana Allah, ya, sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah, aku tuh dekat, doa, maka aku akan doa, akan kabulkan. Tapi ada syaratnya, beramal soleh. Berarti masnya, kalau pengen tadi itu tips yang pertama, UTBK masalahnya, wasta'inu bisabri wassalah. Jangan kalian tinggalkan sholat. Kemudian yang kedua, belajar dengan sabar. Namanya sabar, enggak boleh buru-buru. Jangan, kejur semalam bisa, enggak. Kita bersabar. Dan sabar itu butuh konsistensi. Dan Allah tidak pernah katakan sabar itu pahalanya kecil, tidak. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang bersabar itu beruntung. Karena ayat sebelumnya, wal asr innal insana lafi khusr. Manusia rugi kecuali yang sabar. Terus gimana? Ya tadi, laksanakan sebelum belajar sholat. Habis sholat baru belajar. Belajar sabar. Tidak langsung ujuk-ujuk, namanya berproses. UTBK itu bagian kecil dari ujian. Ingat ya, bukan musibah, ujian. Namanya ujian. Allah katakan, walana be'luan nakum bi syai'. Sungguh kami akan mengujimu dengan sedikit. Ketakutan, ya enggak? Takut tuh, ya kata Allah apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, balikan saja. Bismillah. Gelar wasta'inu bisabri wassalah. Baik, anak-anak semua, jadi itu ya. Sebagai kalian yang saat ini berproses, jangan tinggalkan dua perkara. Kalian sedang ditempa berproses. Emas tidak muncul dari tanah liat. Nah, emas itu munculnya dari sekian banyak fase pembakaran dan itu. Ya, kupu-kupu tidak muncul dari tanah, enggak, tapi dia berproses dari ulat yang menurut orang menjijikkan, busuk, tapi pada hakikatnya ketika ulat itu mau bermetamorfosis, bersabar, dia akan jadi kupu-kupu yang indah. Sama juga dengan kalian. Hari ini kalian sedang berproses, bersabarlah. Tapi kemudian ikuti dan jaga salat kalian. Insya Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Sabar dan salat itu nanti bisa jadi penolongmu. Karena Allah akan menolong hamba-hambanya yang sabar, hamba-hambanya yang senantiasa menjaga radarnya dengan sholat. Aku lupa lihada, wastaghfiru, innahu wal ghafurur rahim. Semoga seluruh ibadah kita di bulan Ramadan diterima, dan pada akhirnya serangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita keluar dalam keadaan orang-orang yang bertakwa. Astaghfiru, innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.